Satu komando. Kawan-kawan, kita harus tetap kompak. Kita harus tetap kompak kawan-kawan. Kita harus tetap kompak. Kita rakyat. Opsi kami pertama, kalau bisa dan harus bisa, mereka datang menemui rakyat, bukan rakyat yang seharusnya datang ke sana. Betul kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Baru saja berlangsung demo di Jawa Timur yang menuntut agar dibongkar secara terang-benderang kasus dugaan korupsi dana hibah APBD 2021-2022 yang jumlahnya sekitar 33,1 triliun rupiah. Terbongkarnya kasus ini ketika KPK berhasil melakukan OTT di Jawa Timur 2 tahun lalu dengan tersangkanya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Satwa Simanjuntak. Namun tampaknya yang menjadi persoalan bagi pendemo ini sampai sekarang KPK terdiam pada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Padahal 2 tahun lalu ruang kerja Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Dardak telah digeledah oleh KPK. Kalian para pejabat, kalian digaji oleh uang rakyat, kalian diberikan fasilitas yang nyaman oleh rakyat. Kursi kalian empuk sekali untuk menyampaikan keadilan. Hei, mengapa kalian tidak menangis? Mengapa kalian tidak memiliki etikat baik? Mengapa kalian tidak memiliki rasa iba dan rasa ngerti masalah ini? Sama sekali gak ngerti. Ayo Gubernur, keluar, jangan takut, jangan jadi bentong, jangan jadi becundang. Benar rakyat. Kalau Anda para koruptor, para rakyat, saudara sekalian, kami berikan kesempatannya. Ya, kami berikan kesempatan dulu kepada Gubernur agar menemui kami ke sini menyampaikan secara langsung. Ini rakyat Jawa Timur. Ini masyarakat Jawa Timur. Ya, kami beri kesempatan kepada PJ Gubernur 5 menit. Oke? Kita berikan kesempatan kepada PJ Gubernur 5 menit untuk menemui kami. Jangan jadi pecundang. Jangan jadi pelatur uang negara. Jangan takut kepada kami. Kami tidak memiliki jabatan apapun. Kami bukan orang pengaruh. Rakyat di Jawa Timur. Kami masyarakat Jawa Timur. Kami hanya ingin belas kasihan Anda sebagai gubernur. Karena itu memang tanggung jawab Anda. Kalau Anda tidak menghendaki itu, kalau Anda tidak mengindahkan itu, kalau Anda tidak ingin menginginkan itu, maka ada melalui pejabat-pejabat yang melanggar undang-undang. Saudara, kita tetap kompak, saudara. Kita tetap satu komando. Oke kawan, tinggal 3 menit. Kalau saudara gubernur tidak memiliki etikat baik, maka betul apa yang dikatakan rakyat, bahwa engkau adalah pecundang, bahwa engkau adalah perampok. Untuk mereka, pejabat eksekutif dan bawahannya, bukan dari rakyat. Untuk mereka yang memiliki mental, yang memiliki niat untuk memiskinkan rakyatnya sendiri, yang ingin menghancurkan rakyat Jawa Timur, yang ingin menghancurkan Ikatan Persatuan Putra Madura, IPAPA. Tapi saya menggunakan aspirasi dari Mama. Maju. Ada upaya.
kita lihat sejarah sebelum kita melangkah dulu. Yang pertama, pada tanggal 12 Desember tahun 2002 kalau nggak salah itu telah terjadi presiden buruk sejarah memilukan terhadap unsur anggota legislatif, di mana pada saat itu salah satu pimpinan di legislatif tercokot KPK. Beliau adalah, teman-teman insya Allah sudah tahu, itu Satwa Simanjuntak. Nah, kejadian ini beruntun kepada bagaimana kemudian kebocoran keuangan negara di Pemprov Jawa Timur ini melalui dari aspirator. Yang pertama kita tahu dana hibah ini ada 2 aspirator. Aspirator pertama itu adalah legislatif, di mana tentu legislatif ini memiliki beberapa konstituen yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian terjadinya presiden buruk terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ada di legislatif ini berdasarkan hasil penindakan KPK. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh menengarai bahwa pihak eksekutif juga terlibat di dalamnya? Namun berdasarkan rentetan penindakan KPK, ada upaya penggeledahan KPK yang dilakukan di ruang Gubernur Jawa Timur, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Namun tinggal sampai detik hari ini tidak pernah ada tindak lanjut bagaimana terjadinya korupsi yang ada di Jawa Timur ini mengakar sampai kepada tataran eksekutif, di mana KPK sampai detik ini saya rasa mandul. Seperti itu, teman-teman sekalian. Harapannya apa, Mas? Tuntutannya apa tuntutannya? Jadi catatan kami ini jelas bahwa ada beberapa temuan-temuan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tataran eksekutif berdasarkan hasil temuan investigasi Ikatan Persatuan Putra Madura yang kemudian melahirkan aksi demonstrasi hari ini. Kami sampaikan bahwa aksi ini tidak hanya satu kali. Tentu aksi ini akan nanti kita sampaikan sampai beliau dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur, yang mana hari ini PJ Gubernurnya adalah Adi Karyono. Adi Karyono ini adalah mantan staf tenaga ahli beliau pada saat jadi Kemensos. Namun kemudian berjalannya waktu, beliau dikatrol melalui hasil seleksi menjadi Sekdaprov. Tetapi ironisnya beliau hari ini menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Timur. Harapan Ikatan Persatuan Putra Madura hari ini tentu kita akan mengawal kasus dugaan mega korupsi yang ada di Jawa Timur ini. Catatan yang kita miliki adalah 3,1 triliun. Jadi kalau teman-teman yang lain ada yang mengatakan 20, ini teman-teman IPAMA memiliki catatan 3,1 triliun. Nah, kita akan mendesak lembaga anti rasuah yakni KPK untuk berani dan memiliki nyali untuk kemudian melakukan inspeksi terhadap seluruh OPD yang ada di Jawa Timur agar kemudian gurita dugaan mega korupsi yang ada di Jawa Timur ini terurai. Inilah peristiwa penggeledahan di ruangan Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2 tahun lalu. Setelah menggeledah kantor DPRD Jawa Timur terkait suap dana hibah, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Kantor Sekretariat Daerah, BPKAD, dan Bapeda Jatim. Dalam penggeledahan di DPRD Jawa Timur, KPK menyita dokumen dan uang 1 miliar rupiah. Sementara dari penggeledahan di Pemprov Jawa Timur, disita dokumen penyusunan anggaran APBD dan bukti elektronik. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Jawa Timur. Di antaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Di tempat ini tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan pelaksanaan hibah, termasuk juga barang bukti elektronik serta uang tunai yang jumlahnya sejauh ini lebih dari 1 miliar rupiah. Berikutnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur, diantaranya adalah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga kantor Sekretariat Daerah, kemudian kantor BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Dari lokasi yang berbeda ini, tim penyidik KPK mengamankan beberapa dokumen terkait dengan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan juga barang bukti elektronik.
Fenomena yang terjadi di Jawa Timur ini memang menjadi tanda tanya oleh publik selama ini, sahabat BN. Sebab kita tahu 2 tahun lalu itu adalah saat-saat Pilpres 2024 akan berlangsung. Artinya situasi politik waktu itu sudah mulai memanas. Dan saat itu ada semacam informasi terngiang-ngiang di publik bahwa Kofifah ini disebut-sebut akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Dan ketika itulah terjadinya kasus di Jawa Timur ini. Namun semenjak terjadi kasus itu dan khususnya semenjak terjadinya penggeledahan di ruang kerja gubernur, angin berkisar. Situasi politik berubah. Kofifah langsung mendekat ke kekuasaan waktu itu, mendukung pasangan calon presiden wakil presiden Prabowo Subianto Gibran yang didukung oleh penguasa. Dan semenjak itu sampai sekarang memang kita tidak mendengar lagi apa ujungnya dari penggeledahan di ruang gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur oleh KPK tersebut. Sahabat BN, setelah selesai Pilpres yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, berlanjut kepada pilkada serentak baru lalu yang memenangkan Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk pilkada Jawa Timur. Dan sekarang ini sidang sengketa pilkada Jawa Timur sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Kita melihat dalam persidangan yang sedang berjalan saat ini, pihak penggugat menuntut agar pasangan Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak didiskualifikasi karena pihak penggugat memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa ada dugaan kecurangan pilkada yang terstruktur, sistematis, dan masif TSN. Terakhir sesi pagi ini Jawa Timur. Nah, ini. Silakan kuasa hukum Jawa Timur. Perkenalkan, saya mewakili tim kuasa hukum dari Ibu Risma dan Gusan untuk menyampaikan permohonan perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Sebelumnya kami juga akan mengajukan bukti baru yang mulia. Silakan. Tambahan bukti yang mulia. Dan kemudian nanti yang akan saya bacakan kita akan tampilkan ke LCD yang mulia biar lebih gampang, biar jelas kecurangannya di mana yang mulia. Iya, sabar. Silakan kalau mau menampilkan apa? PPT ya? PPT yang mulia. Nah, Oke. silakan. Petitum yang mulia. Mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada tahun 2024. Jadi di Jawa Timur kelihatannya sekarang sahabat BN ada masyarakat yang mengharapkan agar komisioner KPK yang sekarang ini menindaklanjuti penggeledahan yang dilakukan oleh KPK periode dulu di ruang kerja gubernur Kofifah dan wakil gubernur Emil Dardak, sehingga rakyat Jawa Timur yakin bahwa KPK ini tidak tebang pilih di dalam melakukan penegakan hukum dan tidak hanya tajamnya hukum dalam penegakan hukum di KPK kepada kelompok oposisi, tetapi
tumpul kepada kelompok penguasa. Selanjutnya, rakyat Jawa Timur tampaknya juga berharap agar sengketa Pilkada Jawa Timur sekarang yang sedang berjalan persidangannya di Mahkamah Konstitusi benar-benar hendaknya memberikan rasa keadilan kepada rakyat Jawa Timur. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.